Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan nabiyina wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم bihsanin ila yaumiddin. Kepadanya kita beribadah dan kepadanya kita mohon pertolongan atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah membangun kita dalam keadaan sehat walafiat dan iman dan Islam, dan menjadi sebuah bersyukuran ini Allah akan tambah kenikmatan. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan uh, kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Saudari Al-Jambari dalam kajian Asmaul Husna, yang kita sudah menginjak ke sebuah tema tentang Allah Maha Kaya, Al-Ghani, dan sebagaimana yang kemarin kita bahas tentang harta yang paling berharga. Tentu ketika kita memahami Allah Maha Kaya, Allah yang mengkayakan kita dalam sisi harta gitu dia. Dan Allah lah yang Maha Kaya yang akan memberikan kita kecukupan. Dan inilah insyaallah yang akan kita bahas di pagi ini bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan doa untuk kita semua, jamaah yang hadir di majelis ini dan juga hadir yang belum punya kesempatan untuk hadir, kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita. Dan sahabatku yang melakukan Allah, sebelum masuk kajian tentu selalu kita diingatkan oleh admin dengan sedekah pagi menjadi sebuah keistiqomahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang kita lakukan saat ini menjadi amal yang Allah terima, dan bahkan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang ketika istiqamah kita lakukan, wa in qalla, walaupun sedikit, maka disebut sebagai amal yang paling cintai Allah tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Ustaz Del Jambari, Masya tabarakallah. Keistiqamahan beliau untuk menemani kita menjadi satu kenikmatan nih, untuk hadir bersama beliau dalam majelis ilmu. Dan apalagi kita membahas tentang nama-nama agung Allah, dan wasilah ilmu inilah mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hidayah dan taufiknya. Dan salah satu tema tentang Al-Ghani, mudah-mudahan kita makin menyadari betapa sesungguhnya kita tidak memiliki apapun, hanya Allah semuanya yang memilikinya. Baik, Saudari Al-Jambari, Fadhilatul Mashkura, kita akan memulai kajian tentang Asmaul Husna, dan mari kita siapkan diri kita, jamaah yang dirahmati Allah, untuk sama-sama menyimak sebuah tema yang sangat penting tentang nama-nama agung Allah, dan tema kali ini tentang Al-Ghani. Fadhilatul Mashkura. Syukran jazakumullahu khairan. Allah fi kulli hayaatikum ya Ustaz. Amin. Bismillah. Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasulullah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la
haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa untuk seluruh pembina, pengurus, dan seluruh keluarga kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan tidak hanya hidayah, tetapi juga inayahnya, iradahnya, kudrohnya, terlebih ma'unahnya, untuk kita semua bisa memahami, menjalankan, mengistiqomahkan diri kepada bagian yang setiap kita bisa istiqomah dalam menjalankan keislaman, hingga setiap kita mendapatkan husnul khotimah dan kelak dikumpulkan sesurga sekeluarga. Amin Allahumma. Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kalau kata Imam Syafi'i dalam syarah Sahih Muslimnya dikatakan bahwa kaya yang terpuji adalah kaya hati. Kemudian di sini beliau juga menyatakan bahwa hati itu yang kaya adalah merasa puas dan tidak tamak di dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah. Sebab siapa yang terus mencari dalam rangka untuk menambah, dia tentu tidak akan pernah merasa puas. Dia sebenarnya bukan orang yang kaya hati. Jadi siapa yang disebut kaya? Kalau dikasih kuis pagi-pagi mungkin malas mikir ya. Tapi banyak jawaban. Yang kebanyakan orang memandang bahwa yang namanya kaya adalah punya harta benda berlimpah. Rumahnya mewah, tanahnya luas, deposito di mana-mana, perusahaan banyak, ya, simpanan emasnya mungkin banyak, dan semua terkait dengan kepemilikan materi. Seorang ilmuwan, pecinta ilmu akan cenderung memandang kekayaan dari banyak dan mendalamnya ilmu yang dikuasai, dari banyaknya karya tulis dan penemuan ilmiah yang dihasilkan, ataupun dari gelar akademis yang disandang. Boleh jadi setiap orang punya jawaban yang berbeda tentang siapa yang disebut dengan kaya, tergantung latar belakang dan cara berpikirnya. Tapi yang jelas, seseorang bisa disebut kaya adalah dia yang paling sedikit kebergantungannya kepada sesuatu. Jadi ini agak butuh kecerdasan sedikit ya pagi-pagi. Jadi semakin seorang bergantung kepada sesuatu, semakin miskin dia. Seorang anak tidak bisa disebut kaya selama dia masih menggantungkan hidup kepada orang tuanya. Tanpa orang tua, nggak bisa apa-apa. Dan seorang hartawan sulit dikatakan kaya selama dia masih menyandarkan hidupnya pada kekayaan yang dimilikinya. Kalau masih menyandarkan hidup kepada sesuatu yang tanpanya kita menjadi bukan siapa-siapa, ya, semakin merdeka seseorang, semakin tidak bergantung seseorang, semakin kayalah dia. Kalau kita perhatikan waktu hajian kemarin, ada sebagian saudara-saudara kita masih ada di Tanah Suci saat ini, yang kloter 2. Kemarin betul-betul menampar kita bahwa kekayaan menjadi tidak ada harganya, kekayaan menjadi percuma. Saya ingat betul di tahun 2000 terakhir itu, saya haji 2022. Iya, 2 tahun. Ada begitu banyak uang dolar bertumpuk di meja, ada berak-rak paspor. Tapi ketika sistem nusuk belum dibuka oleh pemerintah Saudi, maka tumpukan uang itu menjadi sia-sia. Artinya beda
persoalan kaya, seseorang bisa membeli ketakwaan. Kita masih ingat betul di tahun-tahun seru-serunya COVID, bagaimana orang yang terpapar COVID sampai diletakkan di parkiran bahkan. Tidak hanya di galar-galar rumah sakit, tetapi di parkiran bahkan. Digeletakin di bawah, cuman beralaskan spray sekedarnya saja asal nggak kontak. Tetapi yang namanya infus bahkan cuman diletakkan di sebuah kursi dan kemudian digantungkan ala kadar, betul-betul darurat. Bahkan orang kaya mau eh, memasukkan keluarganya di ICU, rebutannya luar biasa. Itu artinya kekayaan bukanlah segalanya. Lah, jadi siapa orang yang paling kaya ini? Kalau kita melihat beberapa uh, jokesnya orang soleh, orang yang paling kaya adalah orang yang selalu senantiasa berusaha untuk menghadirkan sholat fajar. Karena Rasulullah SAW menyatakan rakaataini fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita bandingkan dengan kekayaan material yang kita miliki, maka sebut saja eh, kebun sawit yang paling luas, kebun kurma yang paling luas, pulau yang paling besar yang dimiliki seseorang, properti yang ada di mana misalnya Beverly Hills yang paling mahal eh, di California, atau eh, tumpukan emas, gitu ya. Kalau kemarin kita lihat Jaksa Agung eh, yang korupsinya Wilmar itu 11,8 triliun, uangnya baru 1 triliun, itu udah segitu banyak gitu ya. Tapi ketika seseorang mampu menghadirkan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, maka disebut sebagai orang yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Jadi kita kumpulkan logam mulia yang paling mahal di dunia ini, nggak ada apa-apanya sama sholat fajar. Mobil yang paling mahal apa? Maserati, eh, Lamborghini, Porsche, Ferrari, name it, sebut aja. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Nah, sekarang kita perhatikan, siapapun orangnya pasti akan punya kebergantungan kepada sesuatu, sedikit ataupun banyak. Dia akan merasa lapar sehingga dia bergantung kepada makanan dan minuman. Seperti saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Ada yang meratapi eh, kehidupannya, belum makan 3 hari dan seterusnya. Sementara kita di sini dalam sehari itu bisa gonta-ganti menu, bahkan dengan tanpa sadar kita telah menyisakan makanan yang kita tidak suka. Udah tinggal sayur-sayurnya doang disisihin dan kita nggak makan. Padahal ada begitu banyak saudara-saudara kita di sana yang bahkan mencari sekerat roti saja sulitannya bukan main. Ketika seseorang merasa kedinginan ketika dalam situasi yang winter misalnya, maka dia membutuhkan kehangatan. Dia juga akan merasa tanpa adanya pakaian sehingga membutuhkan seperangkat busana untuk menutupi tubuhnya. Dari sini kita paham bahwa Allah lah zat yang maha kaya karena dia tidak membutuhkan sesuatu. Tidak memiliki kebergantungan pada sesuatu. Tidak dibatasi sesuatu. Tidak dikendalikan sesuatu. Allah Al-Ghani yang maha kaya. Maka zat yang mencukupi dirinya sendiri malah sebaliknya. Bukan Allah yang membutuhkan sesuatu, tetapi sesuatu itulah yang sangat membutuhkan Allah. Sama-sama kita buka surat 47, surah Muhammad, ayatnya yang ke-38. Kalau ada yang sudah ketemu, silakan. Sudah udah. Enggak teh. Surat Muhammad ayat 38. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Ya, Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Masya Dan Allah. mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Sadaqallahul Barakallahu fiik. Allah Maha Kaya karena Dia pemilik segala sesuatu. Yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil, semua yang ada ini miliknya. Dan Allah adalah Al-Khaliq, sedangkan yang di luar dirinya adalah makhluk yang diciptakan. Bagaimana mungkin Al-Khaliq membutuhkan makhluk? Maka sangat janggal apabila ada seseorang menyerahkan hidupnya kepada makhluk, minta harta kepadanya, ya, atau mengagung-agungkan pihak yang memberikan kekayaan. Nah, pada saat yang bersamaan dia melupakan zat yang maha kaya. Padahal sehebat apapun makhluk, dia tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit saja dari yang dititipkan Allah kepadanya. Contoh yang paling gampang, ketika kita berada di satu tempat yang ketika kita parkir gitu ya, kita berikan eh, nilai nominal yang lumayan besar, 20.000 atau 10.000, atau kalau boleh sekali memberikan 50.000. Ya. Apalagi kita berikan 100.000. Wah, itu langsung manggil bos itu. Auto dipanggil bos gitu. Makasih bos. Dan itu nomor kita diapalin tuh, plat nomor kita itu. Jadi sebegitu rendahnya manusia ketika mengandalkan materi yang ketika eh, dia tidak berharap kepada Sang Maha Kaya, Al-Ghani, maka ayo kita menjadi orang kaya yang benar-benar kaya. Yang seperti apa? Sebaik-baik kebergantungan seperti tadi saya bilang adalah ketergantungan kepada Al-Ghani, zat yang maha kaya. Ini rumus kekayaan yang hakiki. Semakin bergantung kepada Allah, hati ini akan merasa makin merdeka dari ketergantungan kepada makhluk. Dan semakin yakin akan apa yang ada di tangannya Allah, maka semakin bebas merdekalah jiwanya. Sebab pangkal tolak kekayaan adalah bersumber dari Allah dan kebersamaan dengannya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, istaghni Allah, yughnika Allah. Wahai Abu Dzar, merasa cukuplah dengan kekayaan Allah, niscaya Allah akan menjadikanmu berkecukupan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwa siapa yang puas dengan apa yang dianugerahkan Allah, dialah manusia yang paling kaya. Jadi bukan kepada kepemilikan atau titipan yang Allah SWT berikan kepada kita, tapi qanaah itu adalah orang yang paling kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat di dalam surat yang ke-46, ayat yang ke-13. Ya, Ya, fastabikul Bunda. khairat, bulan Muharram nih, mangga silahkan. Al-Ahqaf ayat 13. Tafadhali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Insya Allah. Insya Allah. Kan seseorang yang menjadikan Allah sebagai Robnya, sebagai pemeliharanya, sebagai pengatur rizkinya, maka pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala lakukan apa? Perhatikan di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, dan dia mendawamkan dan dia mengistiqomahkan keyakinan bahwa Allah lah Rabbku, Allah lah pemeliharaku yang berkuasa atasku, yang menjamin setiap apa yang aku butuhkan. Maka saat itu pula Allah SWT, perhatikan ayatnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan orang itu, kalau kita belajar bahasa Arab, kata sambung fa, konjungsi fa, itu kemudian menjadi segera. Ada penyegeraan di situ. Jadi pada saat kita disebut oleh Allah SWT,
fala khaufun alaihim. Maka tidak ada rasa takut pada dirinya, tidak ada punya rasa khawatir pada dirinya. Wala fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan bagi mereka tidak ada kesedihan. Jadi kebayang nggak sih Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, eh, ketika kita cuma bergantung sama Allah saja, itu menjadi bagian yang Allah SWT akan ambil keresahan kita, kekhawatiran kita, dan Allah ambil kesedihan kita. Kebayang nggak kita menjadi orang yang tidak pernah khawatir terhadap sesuatu karena itu semua desain Allah. Kita tidak pernah takut kepada sesuatu bisa secara instingtif, atau kalau saya boleh eh, membahasakan sebagai kadar iman yang dia miliki akan menjaga dia dari sesuatu yang kemudian dia sadar bahwa dia melakukan satu kesalahan. Ya. Kita lihat di dalam surat yang ketiga, ayat yang ke-135. Orang bertakwa itu bukan orang yang suci, yang zikirnya nggak pernah lepas, yang tasbihnya nggak pernah ditaruh, lisannya nggak pernah lepas dari zikir dan seterusnya. Bukan itu. Takwa itu di ayat 135-nya surah Ali Imran, ada yang berkenan mau baca? Iya, Bude. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan Nice. siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Allah. Barakallah. Jadi terbayang ya oleh kita betapa ketika kita adalah bagian orang takwa yang tatkala kita melakukan satu fahisya, ketika kita melakukan satu uh, dolamu, gitu ya, dolamu anfusahum, melakukan kekejian. Kekejian itu dosanya nyeret-nyeret orang lain. Ghibah, zina, riba, rishwah, gitu. Itu melibatkan orang lain, itu kekejian. Tapi kalau zolim itu uh, sombong, ujub, takabur, dengki dan seterusnya. Itu jadi pisahkan antara fahisya dengan dolam. Ketika dia melakukan fahisya, kekejian, dan dia melakukan dolamu anfusahum, dia kedoliman, maka yang terjadi adalah ketika dia mengingat Allah, dia langsung istighfar. Fastaghfaru lidunubihim. Ya benar. Jadi orang yang takwa adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia sadar betul kalau itu salah. Jadi disinilah kemudian setiap orang kemudian menjadi uh, orang kaya itu, kata Rasulullah SAW, bukanlah yang banyak harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Siapa yang ingin menjadi orang paling kaya, hendaklah apa yang ada di tangan Allah lebih meyakinkannya daripada apa yang berada dalam genggaman tangannya. Ini agak butuh keimanan ya, hadis riwayat Al-Hakim sama Baihaqi ini. Jadi gini, bergantung kepada eh, kekayaan. Arti kalau misalnya sungguh beruntung jadi orang yang kaya. Kaya akan harta dan kaya akan hati. Kita terkadang melihat seorang yang kaya karena banyaknya harta, mewahnya rumah, bagusnya mobil, tapi kita menilai orang yang miskin disebut kaya, kita telah melupakan definisi kaya yang hakiki. Kekayaan seseorang yang tidak bisa diukur dari sisi harta, melainkan dari segi makna. Tidak sedikit dari kita menemukan bahwa orang yang memiliki kekayaan dinilai dari dunia, padahal kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya dengan ilmu dan amal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kaya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah kekayaan yang nilainya lebih tinggi dari materi. Itulah mengapa Allah Ta'ala meninggikan orang yang berilmu beberapa derajat.
Kita pun dilarang membeda-bedakan manusia kecuali atas dasar ilmu dan ketakwaan yang dimiliki. Dan jika kita telah mencoba untuk menelaah Al-Quran, kita akan menemukan sejumlah ayat yang menunjukkan kemuliaan para ahli ilmu. Bapak Ibu perlu pahami bahwa ini tolong yang lagi sibuk dengan sesuatu, tolong pasang kupingnya baik-baik. Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar. Coba Bapak Ibu ulang. Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar. Dosa apa Ada itu? Dosa apa itu? yang tidak bisa. Dosanya orang yang tidak mau belajar. Jadi dosa orang yang nggak mau belajar itu menjadi bagian yang karena belajar wajib. Rasulullah SAW menyatakan utlubu ilma faridun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi seluruh muslim. Dalam Al-Baihaqi dikatakan seeking knowledge as a compulsory for every human. Utlubu ilma faridun ala kulli minal muslimin wal muslimat. Kewajiban berilmu itu oleh laki-laki dan perempuan. Artinya, kalau wajib menuntut ilmu itu menjadi bagian yang kemudian jika kita tidak menuntut ilmu, nah ini menjadi bisa-bisa jatuh ke dalam kemurkaan Allah. Kita kemarin sudah bahas surat 10 ayat yang ke-100. Kita baca lagi. Silakan. 10-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makana linafsin la yu'min illa biiznillah. Tidaklah seseorang beriman kecuali atas izin Allah. Perhatikan ayat di komanya itu. Wala rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah murka kepada orang yang tidak mengerti. Bagaimana dia bisa mengerti? Baca aja enggak. Bagaimana dia bisa mengerjakan amal yang soleh? Baca Quran aja males. Kalaulah bacaan itu bisa menjadi bagian yang kita tahu sebagai apa istilahnya, bagian yang seharusnya dia pahami dengan sederhana, padahal begitu dia punya ilmunya, ternyata nggak sesulit apa yang kita bayangkan. Coba, di antara sekian banyak Bapak Ibu, ini ngetes aja, ngetes pemahaman aja. Pada saat kapan kita mengerjakan sholat 4 kali tahiyat? Betul-betul. Pada saat kapan kita mengerjakan tahiyat 4 kali berturut-turut? Coba, pada saat kapan? Sholat maghrib masbuk udah. Salat maghrib Masbuk. masbuk. Itu kalau nggak paham, susah itu jawabnya. Oh, gimana ceritanya? Ada orang sholat maghrib. Kita masuk di rakaat yang kedua, tapi setelah ruku. Dapat rakaatnya nggak? Nggak dapat. Terus kita ikut sujud. Ikut sujud, berdiri, terus kemudian dia melakukan tahiyat yang pertama di versinya imam. Iya. Karena dia rakaat yang kedua. Oke, Iya, kita duduk tuh tahiyat, tapi belum dapat rakaat. iya. Berdiri lagi, dia melakukan tahiyat yang Tahiyat kedua. kedua. Kita ikut tahiyat. Sudah 2 kali kita tahiyat. Kita baru dapat 1 rakaat. Sementara kita belum Belum 3 rakaat. Berarti Tiga baru dapat 1 rakaat, kita masih perlu tahiyat awal versi kita sendiri dan tahiyat akhir di rakaat yang ketiga. 4 kali betul-betul. Bayangkan kalau nggak ada ilmunya kita. Bingung itu. Bagaimana caranya kita belum sholat maghrib tapi sudah masuk isya. Dan di masjid sedang ada orang yang mau sholat isya.
Gimana cara sholat kita maghrib? Ya, yang ikut kajian fikih sholat sih paham nih. Nanti dilakukannya setelah sholat bisa selesai, Udi. Kenapa? Nanti Setelah sholat zuhur. dilakukannya setelah sholat bisa selesai berjamaah, dia lanjutkan dengan sholat maghrib. Tetot. Ada yang lain? Ayo. Ikut sholat berjamaah tapi niatnya maghrib, Ustaz. Betul tapi kurang tepat. Ada yang bisa spesifik? Ayo. Wah, ini 72 orang ini. Bisa salah sholat kok kayak begini, nggak punya ilmunya nih. Gimana caranya? Kita belum sholat maghrib, tapi di masjid sudah ada yang mau sholat isya. Bagaimana cara kita sholat? Ikutan niat maghrib terus sesudahnya dia melanjutkan sholat maghrib. Betul tapi masih kurang tepat. Yuk, ada yang bisa detail? Kata Syekh Utsaimin, masuklah di rakaat yang kedua dan bersalam bersama imam. Rakaat keduanya salat isya, kita baru masuk. Dan kita bersalam bersama imam. Berapa rakaat yang kita kerjakan? 3. 3. Selesai sholat maghrib kita. Habis itu berdiri kita untuk sholat isya diri sendiri. Gitu Mbak Nita, jangan dibalik. Oh, Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat lompat waktu. Pernah ada data bahwa Rasulullah SAW asar dulu baru maghrib? Atau isya dulu baru maghrib? Nggak ada. Enggak. Gitu. Nah, pentingnya kita berilmu itu begitu. Oh, Ibu yang dimatakan. Karena kalau merujuk kepada surat 10 ayat 100 tadi, penting banget loh kita bermajelis seperti ini, meskipun cuma virtual ya. Nanti kan yang offline-nya kan kita tanggal 26 Juli ya Teh, di Lembang ya. Insya Allah, Ude. Kita usahakan bisa Zoom atau live IG lah atau apalah gitu ya, nanti kita di kajian. Saya nggak tahu ada berapa masjid yang akan kita kunjungi, ada berapa kajian yang bisa kita isi, masih belum didetail sama kami karena limited edition. Type. Jadi mari kita lihat bahwa kemuliaan ahli ilmu itu, saya kepengen sih kita keroyok nih ayatnya. Oke. Satu orang baca surat 39 ayat 9. Tolong catat. Satu orang baca surat 6 ayat 50, satu orang baca surat 13 ayat 16, yang terakhir surat 58 ayat 11. Saya ulang. Satu orang baca 39 ayat 9, yang kedua surat 6 ayat 50, yang ketiga surat 13 ayat 16, yang keempat surat 58 ayat yang ke-11. ya Yang udah. 39 dulu. Enggak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Shadaqallahul azim. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Tadi dikasih tebakan begitu ya, kelagapan gitu. Yang kedua, surat 650. Silakan. Ya, Bude. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang goib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Misalnya. Kan jadi gitu ya. Yang ketiga, surat 13 ayat 16. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka
tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Ya. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi sama nggak kegelapan dengan cahaya? Ya beda lah. Sampai-sampai Ibunda Raden Ajeng Kartini itu menulis minad dzulumati ilan nur dalam bahasa kita. Ya. Habis gelap, terbitlah terang. Yang terakhir 5811 Al-Mujadilah. Silakan. Boleh Ustaz? Oh, Mbak Ina, Taina, Berani silakan. Taina deh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Allah. Jadi Al-Quran berulang kali menyebut bahwa tidak sama kebodohan dengan ilmu. Kebodohan akan menghinakan, sedangkan ilmu akan memuliakan. Pernah nggak kita satu situasi awkward karena kita belum menjadikan sesuatu itu kita pahami, begitu kita masuk dalam situasi itu, aduh ini gue mesti ngapain? Tapi ketika kita sudah punya ilmunya, santai. Bagaimana caranya seorang perempuan yang kalau wudhu tempatnya terbuka, bisa dilihat sama banyak orang. Gimana caranya? 74 orang nih. Tempat terbuka. Gak usah Gimana dibuka jilbabnya, Kalau saya jilbabnya nggak dibuka. Jilbabnya nggak dibuka, dibasahin Di atasnya luar aja. aja. Keren. kakinya juga. Gitu, orang punya ilmu tuh gitu tuh. Orang punya ilmu tuh bisa jawab kayak begitu. Nggak puyeng dia. Waduh, kebuka tempatnya. Dia ingat. Ada fikih toharo di mana Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha melakukan persis seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika pakai imamah. Jadi yang dibasahi bagian bajunya. Yang dibasuh jilbabnya atau khimarnya atau jalabibnya. Karena Rasulullah SAW waktu pakai imamah, imamahnya yang dibasahin. Nggak dibongkar memang. Jadi bayangkan kalau orang, waduh, pernah nggak lihat ada orang yang kemudian dengan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, dengan kebodohannya, jeng-jeng aurat kemana-mana. Pernah lihat? Sering. Dan kita tidak menegurnya. Banget. Padahal kita punya Itu ilmunya. nggak terima. Iya, suka orangnya malah kayak gitu, kayak manyun gitu ke situ. Justru kita Malah dibilang samperin. saya aneh, ambil wudhunya kok basahnya Samperin dipegang, ibu mohon maaf. Aurat ibu kelihatan. Ibunda Ummu Salamah ngajarin kita disapu atasnya doang. Insya Allah sah. Ya Bu ya. Maaf ya Bu ya kalau bikin ibu tersinggung. Kan bisa kita sampaikan begitu. Nggak langsung, neraka, nggak bisa. Enggak, tapi nggak terima kok udah. Iya. Saya beberapa Dibilangnya kali. saya aneh. Malah dibilang saya aneh. Maka tunjukkan Ibunda Ummu Salamah mengajarkan itu. Ibu tahu, udah tahu belum bahwa Ibunda Ummu Salamah sudah ngajarin kita ribuan tahun yang lalu. Ibu kalau boleh tahu rujukan buka itu di tempat itu apa? Diskusi. Jadi nggak langsung dang enggak. Iya.
Umi Dulu Salama. Hasan dan Husain radhiyallahu an pernah melihat ada seorang kakek yang wudhunya ngawur. Terus kemudian Hasan Husain punya ide, kita tanya sama orang ini wudhunya siapa yang paling bagus. Kek, tolong lihat wudhu saya atau adik saya yang lebih bagus. Hasan wudhu, Husain wudhu. Kira-kira yang lebih bagus yang mana? Si kakek itu langsung ketawa. Kalian ini cucu Rasul ya, nggak mungkin salah lah. Saya yang salah. Terima kasih ya nasihatnya. Gitu. Bisa nggak kita sampai Ibu? Izin ya Bu, Ibunda Salamah pernah menyampaikan kalau di tempat buka begini, jangan dibuka, aurat kita kelihatan, dosa loh. Sapu aja bagian luarnya, sapu saja bagian luarnya. Kalau kita di pesawat misalnya, wudhu. Berapa banyak orang yang tayamum dari bangkunya, di bangku mana ada debu, wong pesawat ketutup terus. Begitu datang ganti kru, ganti penerbangan, flightnya beda, datang tukang bersih-bersih, bawa vacuum cleaner. Padahal kita pakai kalau Mbak Astuti sama Mbak Elsa apa namanya bagi-bagi air baik zam-zam maupun kanggeng gitu ya, bisa nggak kita sambil duduk baik laki-laki maupun perempuan kita semprotkan tangan, kita semprotin tangan basah, ya, kita ratakan, kemudian coba lihat surat 5 ayat 6. Anggota wudhu yang mana yang wajib kita basuh? Surat 5 ayat 6. Yuk rebutan yuk. Muharram nih. Siap, Bude. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Tunggu. Basuhlah wajahmu. Berarti basuh itu bukan begini. Itu membasahi wajah dengan air. Membasuh itu gimana? Pakai tangan. Tangan yang dibasahi. Tangan yang dibasahi. Ini membasahi wajah namanya. Terus. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua wajah dan kakimu. Tanganmu sampai ke siku. Tangan sampai siku. Yang dibasahin bukan semprot begini, ces dari siku, enggak. Basahin, ratain, sapu dari siku. Ulang bawahnya. Jadi bagian luarnya aja. Yang kiri masih ada sisa basah, sapu itu. Kaki, karena pakai kaos kaki, jadi cuma nyemprotin. Terusin apa tadi? Dan Wajah. sapulah kepalamu. Sapulah kepalamu. Terus? Dan basuh kedua kakimu. Oke. Sapu kepalamu. Ini yang nggak pakai jilbab laki-laki. Dari depan dibasahi tangan, kemudian disapu dari depan ke belakang. Oke. Sampai kemudian dibalikin lagi ke depan. Kuping nggak usah, sunnah. Yang diwajibkan yang itu. Semprot lagi untuk kaki sampai mana teh tadi? Sampai ke kedua mata kaki. Loh, sampai situ doang. Ini kaki nih, saya nggak mungkin ngangkat kaki gini ya. Ini kaki nih, ini tapak kaki, ini mata kaki. Jadi yang perlu dibasuh adalah bawah tapak, atas tapak, sampai mata kaki. Bahwa kemudian kita pakai kaos kaki, cukup diusap bagian atasnya saja. Ternyata kalau berilmu, gampang kita nggak ribet. Sebagian orang cocok-cocok di kursi. Karena apa? Di prospektusnya pesawat itu tayamum bla 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 segala macam. Pertanyaannya adalah ketika Imam Syafi'i menyatakan kalau nggak mendapatkan air 80 kilo maka baru boleh tayamum. Gimana kita? Saya pernah tanya ke
ke lavatory, ke flight attendant, kira-kira airnya cukup nggak? Kalau semua orang cuci muka, dipakai nge-flush aja kebuang udah berapa kali. Kalau satu pesawat itu semua pakai fasilitas lavatory, meskipun nggak semua, kenyataannya hanya sekitar 50% atau paling banyak sekitar 40% yang pakai. Kata flight attendant, kata teknisi pesawat, cukup banget. Bahkan kita menyediakan 3 kali seluruh pesawat itu. Jadi kenapa kita nggak wudhu aja? Atau yang lebih hati-hati lagi, Bapak Ibu bisa nggak masuk ke lavatory, jilbabnya dicantolin di tempat cantolan jas, gitu ya. Ambil tisu beberapa, kemudian kalau curiga di wastafel ada yang basah, kita keringin pakai tisu itu, terus kemudian kita masukin, kita cuci tangan kita dulu. Bisa wudhu sempurna nggak di lavatory? Bisa. Bisa. Kalau punya ilmunya, kalau enggak, jauh, ini, tayamum aja deh kan boleh. Kan gitu Bapak Ibu. Baik. Yang kedua, orang kaya yang punya hati ikhlas dan lapang, seseorang diberi kekayaan dengan cinta yang lapang dan ikhlas akan merasakan sendiri kenikmatannya. Artinya, kaya ini bukanlah memiliki banyak materi, melainkan memiliki hati yang ikhlas. Terungkap dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya, ghina, rasa cukup. Itu disebut sebagai hati yang selalu qanaah. Kita baca doanya bareng-bareng yuk. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina. Itu ada yang menyatakan juga dengan Allahumma nas'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Gitu. Nanti boleh dikopas. Oke. Nah, Rasulullah SAW pernah bertanya juga kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itu disebut dengan ghani? Betul, kata Abu Dzar. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti miskin atau fakir? Betul, kata Abu Dzar. Maka lantas beliau alaihissalam menyampaikan, sungguh yang namanya kaya, orang yang ghani, agniya, adalah kayanya hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati yang selalu merasa tidak puas. Jadi masih kurang banyak kita ini bersyukur. Yang ketiga, orang yang memiliki kekayaan berupa anak soleh dan soleha. Anak-anak yang soleh dan soleha ini aset terbesar buat orang tua. Bagaimana tidak? Anak soleh ini menjadi pelipur hati, hiasan mata, dan penolong orang tuanya di dunia dan di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, ya, diamalkan atau diajarkan, dan doa anak soleh yang mendoakan. Maka memiliki anak keturunan yang soleh, termasuk sebesar-besarnya karunia yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Tapi gini Bu, Pak, kalau kita kemudian tidak melihat anak kita sulit untuk jadi soleh, sulit untuk jadi soleha, maka kita dulu deh yang menjelma menjadi soleh dan soleha. Nanti mereka akan masuk ke dalam untaian doa kita. Karena saya jujur terinspirasi dengan hadis ini ketika ibu saya wafat, Allahyarham. Jadi ustadznya ngasih taunya bikin sakit hati banget. Dia bilang begini, untuk yang ketiga ini, waladun soleh yad'uuna, anak yang soleh yang mendoakan, itu ada 2 bagian. Kesolehannya sendiri menyebabkan dia tidak perlu berdoa kepada orang tuanya. Dan doa anak yang tidak soleh nggak akan pernah sampai. Itu langsung deg. Waduh, lah saya yang belangsak begini, saya nggak bener begini, mana nyampe doa saya.
Maka saya ketika itu berusaha untuk menjadi soleh, berusaha untuk memperbaiki apa yang saya lakukan dengan konsep tadi. Orang yang bertakwa itu adalah bagian yang kemudian ketika dia tahu dia melakukan kesalahan, dia ingat Allah, dia cepat-cepat minta maaf sama Allah SWT, minta ampun sama Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi wajar kalau kita punya kesalahan. Justru manusia itu kesempurnaannya pada kesalahannya. Jadi santai saja. Yang keempat adalah kaya dengan infak dan sedekah. Dia yakin bahwa setiap harta yang digunakan di jalan Allah tidak akan berkurang, bahkan terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tapi justru menjadikannya semakin bertambah. Rasulullah SAW sampaikan itu dalam hadis Muslim. Maka dengan infak itu, timbangan pahala kita pada hari perhitungan akan semakin berat insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita meneladani Allah Al-Ghani ini dengan menjadikan diri kita sebagai orang kaya yang kaya. Dan orang miskin yang kaya. Artinya orang kaya dengan ilmu, dengan hati yang kaya, yang cukup, yang qanaah, menerima ing pantum, menjelma menjadi anak soleh, dan kaya dengan infak, sedekah, serta amal kebaikan yang lainnya. Maka semua ini sumber kebahagiaan, baik di dunia dan di akhirat. Besok insya Allah saya akan bahas sedikit tentang apa bedanya bahagia dengan ketenangan. Oke, ingatkan saya. Sudi binti Auf Al-Muri berkisah kepada suaminya, yakni Talha bin Ubaidillah atau Talha Al-Fayyad, salah seorang sahabat terkemuka. Satu hari Talha masuk ke dalam rumah dengan raut wajah lesu. Engkau kelihatan tidak berdaya, ada apa? Apakah aku menyusahkanmu? Kata istrinya. Tidak, tidak. Tidak ada istri seorang muslim sebaik dirimu. Lalu apa? Hartaku terlalu banyak sehingga membuatku payah. Setelah itu dia membagi-bagikannya sehingga tidak tersisa sedirham pun. Setelah aku tanyakan berapa besarnya, dia menjawab 400.000 dirham. Allah. Al-Hasan juga menuturkan bahwa Talha pernah menjual tanah seharga 700.000 dirham. Malam harinya dia tidak bisa tidur karena mencemaskan uang itu. Lalu keesokan harinya, dia menyedekahkan semua uang miliknya itu. Ini dalam kitab Hilyatul Aulia yang ditulis oleh mu'alifnya Abu Nuaim Al-Asfahani. Jadi saya ulang bahwa memohon kepada Allah agar diberikan rasa kecukupan kepadanya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kalau udah ada yang share, syukuran jazakallahu khair. Belajar hidup qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Mengembalikan segala sesuatu kepadanya. Merasa memerlukannya dalam segala hal, dalam konteks kepada Allah. Berlatih menjadi orang kaya dengan banyak memberi dan berbagi. Kalau kita selesai makan, apa doanya? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa Nah, ja'alna minal muslimin. mirip dengan itu, tapi bunyi doanya adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la muwiya. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. Ini dari Anas bin Malik yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW hendak merebahkan tubuhnya ke tempat tidur, beliau membaca ini. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiyah. Hadisnya Muslim dan At-Tirmidzi. Dan terakhir sebagai penutup, ada percikan hikmah yang dari Rasulullah SAW. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta benda, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan juga At-Tirmidzi. Jadi sesungguhnya orang yang kaya, yang jiwanya akan menjadi orang qanaah dengan rizki yang Allah karuniakan. Dia tidak mengharapkan tambahan tanpa kebutuhan. Dia tidak terus menuntut dan meminta, tetapi dia rela dengan apa yang Allah bagikan baginya. Seakan dia kaya selamanya. Namun sebaliknya orang yang miskin jiwanya, dia tidak merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dia akan terus mencari tambah dengan segala cara. Azaz Machiavelli, nggak peduli caranya halal atau haram. Nah kemudian jika harta yang diinginkan tidak tercapai, dia akan merasa sedih, kecewa, dan putus asa.
maka dia seakan-akan tidak berharta karena dia tidak merasa cukup dengan segala yang ada. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari dinyatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani seperti itu. Maka tanpa putus ikhtiar, relakah kita dengan rezeki yang Allah bagikan? Insya Allah kita akan jadi orang yang terkaya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di antara kalian yang pada waktu pagi hari dalam keadaan sehat badannya, Bapak Ibu sehat semua ya, Nek? Alhamdulillah. sehat Berarti Ustaz. ini antum-antuna yang dibilang sama Rasulullah SAW. Merasa aman dalam hatinya? Masya Allah. Antum-antuna yang dibilang sama Rasulullah SAW. Dan punya makanan untuk hari ini? Alhamdulillah. Maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Saya balikin lagi ke Ustaz Khalis. Fayatabatul Mas Krus. Masya Allah. Tabarakallah, jazakallah khairan. Jadi kitalah yang tadi disebut oleh Rasulullah Ustaz, ya, bahwa kita Nah, termasuk orang yang nah, Allah cukupkan gitu ya, kalau sudah punya, sahtan sudah jiddan. ada berasa tenang, kemudian Ada ada makanan. makan untuk di hari ini. Dunia Rasul punya tidak kita. mengatakan untuk esok hari ya, hari ini aja. Hari ini. Dunia punya Cukup kita. bahwa Ya, dunia sudah memiliki untuknya. Masya Allah. Apalagi kita ngelihat ada orang Masya yang Allah. kalau jalan berdua kayak Mas Selo sama Cehau itu, kalau berdua udah, kalau dia berdua udah deh. Dunia Dunia miliknya ya. punya dia Yang lain sendiri gitu, kontrak yang ya. lain ngontrak. Dokter Vivi Masya sama Allah. Dokter Niza itu kalau lagi jalan berdua udah, yang lain kos udah. Dunia udah punya berdua tuh kalau begitu. Masya Allah. Dan Baik, Nabi, saatnya berbagi rahmat, Bangga. baik, saatnya berbagi Ya. rahmat. Silakan jamaah untuk mempersiapkan diri. Tadi alhamdulillah kita sudah menyimak ya tentang bagaimana memahami tentang bahwa Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, dan ternyata sederhana ya memahami kekayaan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Silakan Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ude, mau nanya, bagaimana kita tahu bahwa satu hal yang terjadi sama kita itu merupakan ujian Allah atau kecintaan Allah kepada kita? Karena bedanya tipis banget dan itu masih bingung buat saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mbak Nita lagi ada di kamar atau di ruang tamu? Di ruang makan. Kenapa? Oke. Dekat meja dong. Iya. Oke, biar nggak bingung pegangan. Oh, Masya Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bagaimana membedakan Allah mencintai kita atau enggak? Beberapa ulama menjabarkan bahwa Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ketika kita melanjutkan amalia-amalia soleh kita dengan amalia-amalia soleh yang lainnya, maka itulah tanda bahwa Allah ingin kita melakukan amalia itu secara mudawam. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, ini hadis sering kali diangkat sama Ustaz Khalis. Ayul amal ahabba ilallah ya Rasulullah. Apa amal yang paling Allah cinta? Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang lengkap. Ayul amal ahabba ilallah adwamuha wa ingkol. Apa yang dicintai oleh Allah SWT yang sedikit tapi engkau dawamkan. Atau dibalik kalau bahasa terjemahan kita, yang engkau dawamkan meskipun itu persoalan yang cuma sedikit. Maka biasanya Ustaz Halis biasanya nyampein itu pas ada UR di sebelah kiri. Jadi kalau Allah SWT melihat kita, mohon izin ya, kawan-kawan di MKI ini tiap pagi CHO tuh jadi pelopor ya, sedekah, sedekah, sedekah. Nilainya dicoret supaya menjaga keikhlasan. Tapi terus rutin. Nah, sesedikit apapun kalau itu rutin, wah itu keren. Gitu. Bahkan ada kawan-kawan yang begitu saya share tentang rekening sedekah subuh, dia ngirim konfirmasi ke saya, bukan ke grup. Bahkan dia nggak ikut kajian kita. Gitu. Ngirim ya. Saya cuma bisa mendoakan saja. Nah, jadi cirinya adalah bagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai kita.
Kalau kita mengikuti apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, dia ikut melakukan itu, maka Allah cinta kepada dia. Lihat surat 3 ayat 31. Wanita boleh buka juga. Enggak, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Jadi, mafhum mukhalafahnya apa? Jika kita tidak mengerjakan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, berarti apa? Allah nggak cinta sama kita. Dibalik. Para ulama menjelaskan bahwa ketika kita mengikutkan atau meneruskan atau mengistiqomahkan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan, maka itulah saat di mana Allah cinta pada kita. Ketika jenengan dikasih musibah, jenengan dikasih penyakit, itu cara Allah sayang sama anti. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Inna ilaha ida ahabba kauman ibtanahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Ketika anti sering cerita sama anak, Ustadz hari ini treatmentnya ini apa segala macam, kemarin begini begitu apa segala macam, kayaknya passionnya ke penyakit nih. Itulah cara Allah SWT mencintai anti. Jadi anti sekarang ini dalam keadaan dicintai oleh Allah SWT. Jadi ahlul musibah itu jauh lebih dimuliakan oleh Allah SWT ketimbang ahlul afiyah. Nanti kita bahas bab itu lebih detail. Gitu Manita. Baik, barakallah. Baik, barakallah. Tedian, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ya. 2 pertanyaan nih mengenai belajar Waduh. ya udah. Oke. Yang pertama, jeleknya saya tuh, saya suka milih-milih guru gitu. Wah. Kalau gurunya yang akhlaknya bagus dan membawa kebaikan buat saya, itu pasti saya ikutin gitu. Oke. Tapi kalau gurunya yang akhlaknya nggak bagus, saya nggak mau berguru sama dia gitu. Itu gimana udah? Terus yang kedua, ada temen saya ajak ngaji di MKI. Jawabannya dia bilang gini, gue mah ini aja ngajinya lewat YouTube atau lewat TikTok. Terus aku jawab, ya kalau lewat YouTube atau TikTok itu kan satu arah, kita cuma dengerin doang. Kalau umpama Zoom kan kita bisa tanya-tanya kalau kita nggak ngerti. Ya. Karena aku tuh orangnya sering nanya terus soalnya gitu. Aku bilang gitu jawabannya. Itu gimana deh? Baik, bismillah. Wassalamu ala rasulillah. Bolehkah kita menyeleksi guru? Boleh. Justru kalau kita lihat bagaimana para ulama mempelajari dari guru-gurunya, para masyayikh itu yang mereka lihat, kalau kita lihat bab adab dan ilmu, itu yang didahulukan yang mana? Adab. Maka banyak ulama yang menyatakan, aku belajar dari ulama ini selama 20 tahun tentang adabnya. Baru yang tersisa dari apa yang aku pelajari adalah ilmunya. Jadi adabnya dulu yang diperhatikan. Misalnya nih, dulu tuh saya kalau belajar sama guru ada sekitar kurang lebih sekitar 85. Ini bukan riak ya, wah yang belajar sama 85 guru, bukan. 85 guru itu saya betul-betul mencari mana yang tidak omdo. Karena banyak yang ngomong sunnah kukunya panjang. Ngomong sunnah tapi nggak sholat ke masjid. Ngomong sunnah di rumah kasarnya minta ampun sama orang rumahnya. Ngomong sunnah tapi ngerokok. Ngomong, itu banyak banget yang, aduh lah kok gini. Jadi waktu itu awal-awal saya belajar di awal itu, yang Mbak Dian agak kaget mungkin ngelihat saya dari yang dulunya begajulan gitu, terus berubah jadi kayak sekarang gitu. Itu mungkin saya nggak tahu impresinya kayak apa tuh, ya. Yang dari kita ketemu sama siapa? Dindi
sekolah di sekolah yang sama kita dulunya, saya kayak apa, sekarang jadi berubah. Itu mungkin impresinya saya nggak tahu kayak apa. Tapi itulah yang kemudian dipelajari. Akhlak dulu, adab dulu, baru kemudian ilmunya. Nah, beberapa ulama menyatakan itu. Coba nanti Teteh browsing antara adab dan ilmu, mana yang didahulukan. Wah, itu banyak itu referensi tentang itu. Jadi apa yang anti lakukan sudah benar. Keep it that way. Gitu ya. Tapi yang jelas cari ulama, cari ustadz, cari guru yang mengamalkan ilmunya. Makanya kalau di sini siapa ini yang pernah bareng sama saya umroh, selalu saya selipkan doa, ya Allah pertemukan kami dengan guru-guru kami yang menjalankan ilmunya. Jadi nggak omdo. Yang kedua, kalau misalnya ngajak, kita cuma bisanya sebatas ngajak ya Teh. Hidayah punya Allah. Ini Bapak Ibu ngajak kajian seperti ini udah banyak. Ini anggota keluarga MKI saja yang kalau kita cek nih pagi ini yang ada di keluarga MKI itu jumlah total membernya 480. Jadi cuma 72 orang. Tambah pengurus. Gitu. Saya nggak tahu. Kawan-kawan BTPN Syariah ada yang ikut pagi ini? Haji? Siapa? Mbak Indi? Siapa? Yang Nggak ada. sih? Mohon maaf. Begitu mau dikenali BTPN Syariah, baru nongol. Gitu. Jadi ada yang ngaji pakai kepentingan, ada. Kita husnuzon aja. Bahwa kita ketika ngajak seseorang, bahkan Rasulullah SAW, tadian tahu nggak? Rasulullah SAW pernah kecewa sama orang yang didakwahi. Dan beliau hampir bunuh diri. Kita buka surat 18 ayat 6. Kalau udah ketemu langsung baca. 18 ayat 6 ya. Enggak. Al-Kahf. Al-Kahfi. Nah. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW pernah kecewa sama orang-orang kafir Quraisy ini. Ana balighul haq minal haq. Saya menyampaikan kebenaran dari Sang Maha Benar. Kok ditolak? Percuma kayak dakwah. Beliau hampir melemparkan badannya ke tebing dari gunung itu. Maka Allah cegah dengan ayat itu. Bahasanya gini, hidayah punya aku, kamu cuma nyampein doang. Jadi tugas kita sekedar menyampaikan saja. Bahwa Allah gerakkan hati seseorang, kita bukan pemberi hidayah. Saya ngomong soal kaos kaki, soal celana panjang, yang apa segala macam. Ada yang dengerin? Ada. Ada yang berubah? Ada. Ada yang ngeyel? Banyak. Soal bank riba. Bahkan pengurus gitu ya, masih ada yang punya rekening riba. Kenapa? Alasannya macam-macam. Padahal satu-satunya ayat yang Allah menyatakan perang terhadap hambanya cuma riba. Dari 72 dosa riba, itu yang paling rendah adalah setara dengan incest. Setara dengan berzina dengan orang tua kita sendiri. Nggak bisa Ustaz. Kita ini di Indonesia nih kalau nggak riba nggak bisa. Coba. Ayatnya Allah digituin tuh. Nanti pada saat dia sholatnya udah dicabut sama Allah kenikmatannya, kekhusyuannya diilangi, baca Quran yang ngantuk-ngantuk mulu, baru tuh. Jadi kemurkaan Allah SWT itu tidak langsung jeger, tabrakan, otaknya bececeran. Enggak, bukan itu. Hidupnya lancar-lancar aja, diberikan istidraj, dimuliakan dengan kehinaan. Duit, udah tinggal sebut aja berapa duitnya. Sehat, sehat, jarang sakit. Diberikan kemuliaan tapi dengan penghinaan. Waliyadzubillah. Gitu Teh, kalau alam. Afwan. Udah kali ya. Jam 7 nih. Kurang seperempat.
Dan di chat ada yang minta doa Ah, dari Bu Dewi ya, yang Bu anaknya Dewi. Bu Dewi Iya, Sulaiman. Ude. Assalamualaikum buat cucu yang gede. Waalaikumsalam. Iya, iya. Mau masuk SMK 7 hari ini pengumumannya, Ude. Mohon Oh, doanya dari baik. semua. Saharallah murah insyaallah. Iya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi bagian yang makin menenangkan hati, makin mendekatkan kita kepada Allah, makin merasa bahwa bukan Ya Rabbal kekayaan Alamin. harta benda, tetapi kekayaan jiwa, kekayaan hati. Amin. Kalau Allah. katanya para Olia itu udah dibilas belum deh pakaian deh? Ya Allah. Udah. belum, Maaf Ustadz lupa. udah teriaknya pas Aduh, ke abang saya mikrofon tuh. lagi. Mana saya kencengin lagi nih. Kaget. Ya salam. Kenapa Mas Elo? Nggak apa-apa udah sikat. Intinya gini, kita berharap saja bahwa Allah SWT memberikan hidayah ke setiap kita, memberikan inayahnya, irodahnya, kudrohnya, dan terlebih maunahnya. Karena ada orang yang bisa didoain selesai, ada orang yang dilirik selesai, ada orang yang didehemin selesai, ada orang yang disamperin, dideketin, dipelototin selesai, ada yang mesti direngkuh kerahnya, pepetin ke tembok baru selesai, ada yang mesti jedak-jeduk dikasih pentokan sana sini apa segala macam baru dia sadar. Nah kalau itu sudah pernah saya alami semua dari masa kelam saya, udah cukup saya aja deh. Saya ngasih yang enak-enak aja deh ke Bapak Ibu nih, mumpung belum jadi kayak saya gitu. Berantakan. Gitu deh. Capek juga ngomong di pagi ini. Udah Sat, tutup Sat. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil hikmah ya, karena disebutkan dalam Al-Quran orang yang dapat hikmah itu orang yang dapat kebaikan yang banyak. Yang Masya Allah, ini sebuah kenikmatan sungguhnya kita dapat ilmu di pagi ini. Dan tadi disebutkan salah satu orang yang kaya itu adalah orang yang kaya dengan ilmu ya. Dan tentu Nabi SAW telah menegaskan dalam sabda yang tadi yang disebut juga oleh Ude tentang gina nafs ya, jiwa yang kaya itu ya, yang qanaah terhadap semua pemberian Allah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kenikmatan untuk bisa kaya hati, kaya jiwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا